Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ramadan dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi dibagi beberapa bagian. Ada demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi in, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Jadi demokrasi dibagi menjadi 7 bagian konsep-konsep demokrasi. Demokrasi konstitusi. Demokrasi konstitusi. Ciri khas dari demokrasi ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis yang terbatas kekuasaan dan tidak bertindak sewenang-wenang. Demokrasi konstitusional muncul sebagai satu program dan sistem politik yang konkret, yaitu pada abad 19 pada Perang Dunia Kedua, negara demokratis telah melepaskan pandangan bahwa peranan negara hanyalah terbatas pada mengurus kepentingan bersama. Sejarah pembangunan demokrasi, pertumbuhan demokratis telah mencakup beberapa asas serta kehidupan sosial. Pada hakikatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar pemerintahan dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak untuk memilih. Sebagai akibat dari keinginan untuk demokrasi konstitusional, menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, dan timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah di antara lembaga-lembaga dirumuskan dalam urusan warga negaranya, terkecuali dalam menyangkut kepentingan umum. Contohnya bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara. Apabila manusia dilanggar di atas ketertiban dan keamanan umum, terancam konsep negara hukum tersebut sampai maka sering disebut negara hukum klasik. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi. Gagasan bahwa pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya sendiri, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Lambat laun berubah menjadi bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan harus aktif mengatur ekonomi masyarakat atau rakyat. Untuk dapat mencapai keuntungan ekonomi dan sosial, hak-hak individu menjadi tak tertekan lagi. Untuk dapat demokrasi konstitusional sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, dan timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah di antara lembaga-lembaga dirumuskan dalam urusan warga negaranya, terkecuali dalam menyangkut kepentingan umum. Contohnya bencana alam, hubungan luar negeri, dan pertahanan negara. Apabila manusia dilanggar di atas ketertiban dan keamanan umum,
terancam konsep negara hukum tersebut sampai maka sering disebut negara hukum klasik. Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi. Gagasan bahwa pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya sendiri, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Lambat laun berubah menjadi bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan harus aktif mengatur ekonomi masyarakat atau rakyat. Untuk dapat mencapai keuntungan ekonomi dan sosial, hak-hak individu menjadi tak tertekan lagi untuk dapat mencapai keuntungan ekonomi dan individu maupun kelompok ataupun di masyarakat. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf takut ada salah kata dua kata yang salah atau menyangkut tidak keenakan.